Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira siapa yang kemungkinan akan bisa lolos dari grup ini, saya melihat yang akan menemani Perancis kemungkinan besar adalah salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titus Corner, dan kali ini kita akan membahas kemungkinan yang akan terjadi di grup D di Piala Dunia 2022 menjelang pertandingan terakhir yang akan mereka jalani nanti. Kita melihat ada dua pertandingan sisa di grup D ini, yaitu antara Australia melawan Denmark dan juga antara Prancis melawan Tunisia. Dari sejauh ini pertandingan yang sudah mereka jalani, Prancis bisa mengalahkan Denmark 2-1, kemudian Prancis juga menang lawan Austria 4-1, sehingga membuat mereka menjadi tim yang sudah memastikan diri lolos ke putaran berikutnya. Di pertandingan lain, Denmark melawan Tunisia berakhir dengan hasil imbang 0-0, dan juga Tunisia melawan Australia dimenangkan oleh Australia dengan 0-1. Dengan situasi 4 pertandingan itu, klasemen menunjukkan bahwa Prancis sudah memastikan diri lolos dengan 6 poin, diikuti oleh Australia dengan 3 poin, tetapi selisih golnya adalah -2. Denmark mengikuti di posisi ketiga dengan 1 poin dan -1 selisih golnya. Sedangkan Tunisia juga sama, 1 poin dan -1 selisih golnya. Nah, permutasi di grup D ini seperti apa? Kita lihat bahwa Prancis sudah pasti lolos karena mereka sudah mendapatkan 6 poin di situ. Menang ataupun imbang akan membuat mereka menjadi juara grup, dan mereka akan bisa menjadi peringkat kedua hanya jika kalah dan Australia bisa menang dengan surplus 6 gol. Jadi memang sudah hampir pasti Prancis akan bisa menjadi juara grup, ya kemungkinan kecil untuk mereka terpleset ke peringkat kedua. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah posisi runner up grup yang harus diperebutkan oleh 3 tim di sini, Australia, kemudian Denmark dan Tunisia. Australia wajib menang jika mereka ingin lolos. Imbang pun mereka bisa lolos asalkan Tunisia mendapatkan hasil imbang atau juga kalah. Bagaimana dengan Denmark? Denmark butuh kemenangan tentunya untuk bisa lolos karena mereka baru 1 poin. Untuk bisa melewati Australia, mereka harus bisa mengalahkan Australia. Jadi ini partai hidup mati. Dan juga kalau kita melihat Tunisia, mereka harus bisa menang kalau mau lolos, tetapi dengan catatan Denmark berakhir dengan hasil imbang. Nah, kita melihat bahwa peluang terbesar yang akan ditentukan sendiri hasilnya tentu oleh Denmark, ya, karena mereka akan bertemu dengan Australia dalam partai hidup mati. Nah, yang menjadi catatan menarik dari grup D ini adalah selain Prancis yang tetap menunjukkan kualitas yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan 4 tahun lalu di Rusia, menjadi tim juara bertahan yang bisa lolos ke putaran grup, yang lepas dari kutukan yang selama ini seperti menimpa juara bertahan. Tapi kita juga perlu bertanya-tanya, ada apa dengan Denmark tahun ini? Kenapa? Karena begini, Denmark ini biasanya memang dia disebut sebagai tim kuda hitam. Mereka lekat dengan julukan dinamit karena status kuda hitam itu adalah mereka tidak diunggulkan, tetapi pada situasi tertentu mereka bisa memberikan ledakan. Tetapi Denmark tahun ini sebenarnya adalah termasuk kategori tim yang diunggulkan. Kenapa? Karena memang mereka dalam beberapa tahun terakhir ini mencatatkan hasil yang cukup bagus. Di Euro 2021 misalnya, mereka hanya kalah di semifinal dari Inggris, itu lewat perpanjangan waktu. Dan juga di Piala Antarbangsa Eropa, Nation League, kita melihat bahwa mereka 2 kali tahun ini menang melawan Prancis, bulan Juni dan juga bulan September. Jadi mereka secara tim sangat solid, terutama setelah kasus Eriksen, playmaker mereka di pertandingan pertama Euro 2021 yang mendapat gangguan kesehatan ketika itu. Secara tim mereka solid, kemudian mereka juga 9 kali menang beruntun di kualifikasi. Intelijensia cukup tinggi dalam mengatur bola, kemudian spirit kolektifnya juga kelihatan, pemahaman terhadap taktiknya juga semakin dewasa. Jadi kita melihat bahwa Denmark ini sebenarnya adalah salah satu tim yang
dari awal dijagokan untuk bisa menemani Prancis lolos ke putaran berikutnya. Tetapi kita melihat sejauh ini perjalanan dari 2 pertandingan, Denmark masih belum sesuai dengan harapan. Kita melihat ada persoalan apa dari Denmark. Kalau kita bicara dari sisi non-teknis atau sisi di luar lapangan, ada yang menyebut bahwa salah satu yang cukup mempengaruhi karena Denmark ini termasuk tim yang paling kritis menyoroti Piala Dunia di Qatar. Jadi mereka adalah tim yang protesnya paling keras terhadap Piala Dunia di Qatar. Nah, ini disebut-sebut ikut mempengaruhi hasil pertandingan di lapangan. Kalau kita melihat seperti apa sih kritisnya, itu bisa dilihat dari kostum mereka ya. Kostum mereka dari logo tim nasional dan logo aparelnya Hummel ini dibuat seperti tidak kelihatan atau kamuflase. Kemudian kalau kita melihat kostum ketiga mereka juga warnanya hitam. Alasannya adalah bahwa ini seperti bentuk atau rasa duka terhadap berbagai kontroversi yang terjadi di Qatar. Termasuk juga invisible logo itu tadi juga termasuk sebagai salah satu protes terhadap Piala Dunia di Qatar. Bahkan survei dari publik internal di Denmark juga menyebutkan bahwa banyak dari mereka atau mayoritas mereka menolak Piala Dunia di Qatar. Nah, itu yang disebut-sebut mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan. Tapi kalau kita sekarang bicara dari sisi teknis di lapangan seperti apa, apakah sebenarnya ada problem yang sedang dihadapi oleh Denmark? Iya, jelas ya, karena kita melihat bahwa lini depan mereka tumpul, terutama di sepertiga akhir lapangan tidak ada kreativitas. Jadi berbagai pemain sudah dicoba sebenarnya. Andreas Skov Olsen sudah dicoba di pertandingan pertama berduet dengan Kasper Dolberg, tapi juga tidak kelihatan. Cornelius juga sudah dimainkan, Bright White juga sudah dimainkan, tetapi lini depan mereka masih memiliki problem. Ini sangat berbeda dengan misalnya di Euro 2021 ketika Dolberg mencetak 3 gol, kemudian Damsgaard juga 2 gol, Mahle sayap kirinya juga membuat 2 gol, dan juga Yusuf Poulsen 2 gol. Tetapi ada satu sisi lain selain depan yang juga menjadi pertanyaan adalah lini tengah mereka. Dengan absennya Delaney karena cedera, di tengah ini seperti ada pemain yang kurang dalam memberikan perlindungan terhadap pertahanan, atau paling tidak dari sisi fisikalitas atau intensitas fisiknya yang biasanya ditunjukkan oleh Delaney ini tidak kelihatan. Nah, yang terjadi Eriksen yang seharusnya bertugas lebih mengatur serangan, dia harus turun lebih ke dalam. Nah, ini 2 problem dari sisi teknis yang mempengaruhi Denmark. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Denmark masih punya potensi kejutan. Potensinya apa? Itu pernah ditunjukkan di Euro 2021 ketika di partai pertama mereka kalah dari Finlandia, di mana ada insiden Eriksen ketika itu. Kemudian di partai kedua mereka juga kalah dari Belgia 1-2, sehingga dari 2 pertandingan awal mereka sama sekali tidak mendapatkan poin ketika itu. Tetapi di pertandingan berikutnya mereka bisa mengalahkan Rusia 4-1 sehingga lolos ke putaran berikutnya. Di putaran berikutnya menang lawan Wales 4-0, kemudian menang lawan Republik Ceko, dan baru kalah dari Inggris di semifinal. Jadi ada pelajaran tahun lalu ya, bahwa mereka 2 kali kalah di pertandingan pertama tapi kemudian bisa bangkit. Nah, mereka berharap bisa mereplikasi situasi tersebut. Meskipun di 2 pertandingan awal hanya bisa mendapatkan 1 poin, mereka bisa mengambil poin atau mengambil kemenangan melawan Australia untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira siapa yang kemungkinan akan bisa lolos dari grup ini, saya melihat yang akan menemani Perancis kemungkinan besar adalah Denmark, tanpa menafikan apa yang sudah ditunjukkan oleh Australia dan Tunisia selama ini. Demikian analisis grup D, kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.